Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kita masih bisa berjumpa lagi di channel Mudah Belajar Hukum. Semoga kita semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan mengenai pemutusan hubungan kerja. Di video yang lalu kita telah membicarakan mengenai hubungan kerja, sekarang kapan hubungan kerja itu berakhir. Yang kita bicarakan syarat-syarat PHK atau alasan-alasan diperbolehkannya PHK. Memang PHK ini menjadi salah satu isu utama ya dalam hubungan kerja, karena banyak pelaku usaha yang tidak memberikan hak kepada pekerja setelah pemutusan hubungan kerja ini. Apalagi sekarang di masa Covid ini banyak sekali terjadi PHK massal begitu ya. Karena apa? Perusahaan juga merasa keberatan karena penghasilan yang berkurang ya karena situasi pandemi, kemudian mengharuskan perusahaan melakukan PHK, dan itu tidak dibarengi dengan adanya kewajiban-kewajiban seperti pesangon, kemudian penghargaan masa kerja dan lain-lain. Nah, sekarang kita lihat dulu apa itu PHK. Ini diatur ya, mengenai definisi PHK itu sendiri diatur dalam pasal 1 angka 25 UUK. UUK ini Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yaitu pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu. Nah, ini yang kita garis bawahi adalah satu hal tertentu. Apa sih hal tertentu itu? Gitu. Hal tertentu adalah ini. Ya, kita dapatkan di sini hal tertentu itu apa? Ini merupakan alasan-alasan dalam pemberhentian atau PHK. Yang pertama karena undang-undang. Kemudian yang kedua karena keinginan perusahaan. Jadi perusahaan ingin mem-PHK, jadi atau perusahaan ini ingin mem-PHK seorang pekerjanya karena misalkan kurang disiplin atau tidak bisa melakukan pekerjaannya dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi keinginan karyawan. Kemungkinan karyawan ini ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi atau ingin melanjutkan studi dan lain sebagainya. Kemudian pensiun. Pensiun ini maksudnya masa kontrak itu sudah selesai. Masa kontrak ini untuk PKWTT ya. Masa kontrak sudah selesai. Kalau yang PKWT tidak ada pesangon dan tidak ada uang penghargaan masa kerja. Jadi yang dimaksud pensiun ini adalah untuk PKWTT. Kemudian ada lagi kontrak kerja berakhir. Nah, ini kalau misalkan ada kontrak kerjanya seperti PKWT begitu. Atau diperjanjikan khusus, misalkan masa kerja selama 15 tahun misalkan. Nah, ketika masa kerja 15 tahun sudah dilalui, maka pegawai dapat diberhentikan oleh perusahaan. Kemudian kesehatan karyawan, mungkin karyawannya sakit sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya untuk bekerja di perusahaan tersebut, maka perusahaan dapat melakukan PHK. Kemudian pekerja meninggal dunia, dan yang terakhir perusahaan dilikuidasi. Jadi bisa melakukan PHK kalau perusahaan itu dilikuidasi, maksudnya perusahaan itu sudah mengalami pailit kemudian harus dilakukan likuidasi. Ada lagi, ini juga berdasarkan perjanjian, kalau perusahaan tersebut melakukan merger penggabungan. Biasanya kalau melakukan merger ada efisiensi dari perusahaan, ada beberapa karyawan yang harus di PHK. Merger, likuidasi, dan akuisisi. Nah, sekarang
Pasal 150 ini menjelaskan mengenai perusahaan seperti apa sih yang bisa melakukan pemutusan hubungan kerja. Yang pertama adalah badan usaha yang berbadan hukum atau tidak. Jadi seperti yang kita pelajari dalam hukum perdata atau hukum dagang, kita mengenal badan usaha itu ada yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Yang berbadan hukum adalah koperasi, yayasan, dan perseroan terbatas atau PT. Kemudian yang tidak berbadan hukum itu CV, firma, dan lain sebagainya. Nah ini perusahaan-perusahaan ini bisa melakukan PHK. Kemudian milik orang perseorangan, misalkan seseorang yang mempunyai toko swalayan begitu, kemudian dia mem-PHK karyawannya, itu bisa dilakukan. Nah, yang dimaksud di sini, yang bisa melakukan PHK ini nantinya harus, melakukan kewajibannya ketika telah melakukan PHK, seperti itu tadi, memberikan pesangon atau hak-hak yang lainnya. Kemudian milik persekutuan atau milik badan hukum. Kemudian usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang membutuhkan pekerja. Nah, ini alasan diperbolehkannya perusahaan melakukan PHK, diatur di dalam pasal 158 ayat 1 UUK. Ini 158 ini karena alasan yang berat yang dilakukan oleh karyawan. Apa saja? Yang pertama adalah karyawan tersebut atau pegawai tersebut melakukan penipuan, pencurian atau penggelapan barang dan atau uang milik perusahaan. Misalkan ini ya, mencuri perusahaannya, misalkan di bidang produksi komputer. Nah, kemudian dia mencuri. Pertama mencuri layar monitornya, kemudian berikutnya mencuri CPU misalkan, kemudian berikutnya mencuri keyboard dan lain sebagainya. Dan seterusnya, dan itu adalah milik perusahaan. Atau dia melakukan penipuan. Kalau kita lihat di pasal 378 KUH pidana, penipuan itu adalah dia melakukan serangkaian kebohongan dengan menggunakan nama palsu, kemudian tipu muslihat agar supaya seseorang itu menyerahkan sesuatu kepada dia. Nah, ini mungkin bisa jadi dilakukan oleh perusahaan kepada dilakukan oleh karyawan kepada perusahaan. Misalkan dia melakukan serangkaian kebohongan supaya perusahaan itu mengeluarkan uang untuk membeli barang sesuatu. Padahal itu tidak semuanya dibelikan barang yang dibutuhkan oleh perusahaan, melainkan sebagiannya diambil oleh pekerja. Kemudian penggelapan. Nah, kalau penggelapan ini diatur di dalam pasal 372 KUH pidana. Kalau penggelapan ini bahwa karyawan tersebut diserahi sesuatu, misalkan dia sebagai driver perusahaan misalkan. Nah, dia diserahi mobil oleh perusahaan, tapi mobilnya itu kemudian digadaikan. Nah, ini merupakan penggelapan. Ini juga merupakan alasan memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan. Mabuk, minum minuman keras yang memabukkan, memakai dan atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja. Jadi teman-temannya diajak minum minuman keras begitu, misalkan jam istirahat yuk minum dulu yuk. Nah, begitu. Ini kan dikhawatirkan akan membahayakan, apalagi kalau pekerjaannya itu adalah berhubungan dengan mesin ya. Itu ada perusahaan kaleng ya, jadi seperti kaleng Hongguan, kemudian UBM dan lain sebagainya itu aja tanpa mabuk-mabukan itu kalau tidak berhati-hati itu bisa berbahaya karena pemotongnya itu sangat tajam dan sangat berat. Makanya kaleng tersebut yang terbuat dari besi itu bisa terpotong, bisa terbentuk, apalagi badan kita yang seperti ini ya. Jadi bisa membahayakan. Mabuk, minum minuman keras di tempat kerja ya. Memakai atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja.
Kemudian melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja. Nah, ini juga tidak boleh. Misalkan di lingkungan kerja, nanti kita gajian, ayo kita taruhan. Nah, begitu itu nggak boleh ya. Taruhan biasanya kan ada taruhan kalau pas musim liga sepak bola begitu, itu kan banyak taruhan itu sebenarnya. Apalagi kalau ini dilakukan di lingkungan kerja, di tempat kerja gitu. Nah, itu dilarang. Menyerang, menganiaya, mengancam atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja. Jadi bosnya sendiri gitu ya diancam gitu. Kalau nggak dikasih uang maka dia akan melakukan sesuatu. Menyerang, menganiaya, mengancam dan mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha ya. Pengusahanya diintimidasi, berani-beraninya dia ya. Kemudian ini, dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaannya. Nah, ini contohnya apa ya? Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya. Jadi dia dengan sengaja atau lalai gitu ya. Dengan membiarkan dalam keadaan bahaya ini kalau dalam bahasa hukum pidananya ini melakukan kelalaian dia. Lalai sehingga barang milik perusahaan itu rusak. Kemudian membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Contohnya apa ini? Yang bertentangan dengan peraturan misalkan mengajak teman sekerjanya untuk melakukan prostitusi online misalkan gitu, menawarkan seorang PSK. Nah, itu kan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau mengajak teman sekerjanya untuk jual beli senjata ilegal. Nah, itu juga ya. Ini contohnya. Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja. Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara. Kemudian melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih. Pidana penjara 5 tahun ini contohnya adalah penganiayaan yang menimbulkan luka berat itu. Kemudian pembunuhan. Nah, itu hukumannya di atas 5 tahun. Pemerkosaan juga itu ya. Nah, saya kira masih ada ini. Masih ada. Jadi ini kewajiban perusahaan yang harus dilakukan apabila dia telah mem-PHK karyawannya, yaitu memberikan uang pesangon. Uang pesangon ini sudah diatur ya di dalam pasal 156 ayat 1. Di bawah 1 tahun, ini uang pesangonnya 1 bulan upah. Misalkan upahnya 3 juta itu harus diberikan. Kemudian kalau 1 sampai 2 tahun diberikan pesangon 2 bulan upah. Nah, ini masih uang pesangon ya, masih ada uang penghargaan masa kerja. Coba ini. Nah, ini. Penghargaan masa kerja 3 sampai di bawah 6 tahun ya. Jadi mungkin ini 3 sampai 5, berapa tahun itu ya? 11 bulan, 5 tahun 11 bulan. Itu diberikan 2 bulan upah. Maka kalau karyawan itu bekerja di bawah 6 tahun ya atau di atas 3 tahun, dia akan mendapatkan ini 2 bulan upah. Misalkan upahnya tadi 3 juta, berarti 6 juta, kemudian ditambah pesangonnya, ya pesangonnya tadi di bawah 6 tahun. Berarti di sini 6 bulan upah, 6 dikali 3 juta 18 ditambah 6 tadi ya. Jadi paling tidak dia harus menerima itu 24 juta. Nah, saya kira untuk ini pengantar ya, pengantar mengenai PHK. Nah, nanti untuk selanjutnya akan kita bahas di video berikutnya. Saya akhiri, mohon maaf atas segala kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.